NIM 2020-101-1078. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu dengan judul Rancang bangun aplikasi arsip surat masuk dan surat keluar berbasis website pada Desa Bodo di Kecamatan Bastam. Di sini ada daftar isi yang akan mungkin beberapa akan saya jelaskan. Yang pertama latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, analisis kebutuhan sistem, arsitektur sistem dan teknologi. Untuk yang pertama yaitu latar belakang proyek. Apa yang melatar belakangi kami membuat website ini, yaitu proses pengarsipan surat di Desa Bolu, Kecamatan Bastem hingga saat ini masih dilakukan secara manual menggunakan buku dan map arsip. Metode ini sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam mencari surat yang telah lama disimpan, risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, serta keterlambatan dalam proses pencatatan dan pelaporan. Selain itu, belum tersedia sistem yang mampu menghasilkan laporan surat masuk dan keluar secara otomatis, sehingga petugas administrasi harus membuatnya secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan sebuah sistem berbasis digital yang mampu mengelola arsip surat secara efisien, aman, dan mudah diakses kapan saja oleh perangkat desa. Kemudian tujuan dan manfaat dari sistem ini. Untuk yang pertama tujuan sistem, yaitu membangun sistem arsip surat berbasis web yang efisien dan mudah digunakan oleh perangkat desa. Yang kedua, mempermudah pengelolaan surat masuk dan keluar termasuk pencatatan, pelacakan, dan pencarian arsip. Ketiga, mengurangi penggunaan kertas dengan digitalisasi dokumen surat. Keempat, menyediakan laporan surat secara otomatis dan akurat. Selanjutnya, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi surat di Desa Bolu. Kemudian, manfaat sistem. Bagi instansi pemerintah Desa Bolu, yang pertama, proses administrasi surat menjadi lebih cepat dan terstruktur, mempermudah pencarian arsip saat dibutuhkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi, dan meminimalisir risiko kehilangan atau kerusakan surat fisik. Kemudian manfaat bagi masyarakat, yang pertama peningkatan layanan surat menyurat seperti permohonan surat keluar desa, warga dapat mengakses informasi lebih cepat jika sistem dibuka sebagian untuk publik. Kemudian transparansi dalam proses surat keluar dari desa ke warga. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yasmina dengan NIM 22441128. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem. Yang pertama itu ada kebutuhan pengguna. Itu ada admin desa atau petugas surat, desa dan masyarakat. Yang kedua itu ada kebutuhan proses, yaitu input data surat masuk dan keluar, upload file surat, dan cetak laporan arsip surat. Yang ketiga itu ada kebutuhan input, yaitu ada nomor surat, tanggal surat, pengirim atau penerima. Untuk terakhir itu kebutuhan output, yaitu tampilan daftar surat masuk dan keluar, cetakan laporan surat berdasarkan tanggal atau jenis, dan cetak laporan dalam bentuk PDF. Berikutnya itu ada fitur utama. Yang pertama ada halaman beranda, mitigasi menu, autentikasi pengguna, pengelolaan layanan publik, responsif dan terstruktur. Kemudian ada arsitektur aplikasi. Ini ada database. Database ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data aplikasi seperti data pengguna. Kemudian ada frontend, ini berfungsi untuk membuat antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna seperti tampilan halaman web, interaksi dengan pengguna, dan pengelolaan set aplikasi. Ketiga itu ada backend, yang itu berfungsi untuk mengelola logika bisnis aplikasi seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data, dan integrasi dengan sistem lain. Berikutnya itu ada flowchart. Ini kita masuk login, kemudian beranda, kemudian kita input surat masuk atau input surat keluar, kemudian kita simpan ke database-nya, lalu kita lihat data arsip atau bisa cetak laporan, dan yang terakhir itu tampilan data surat. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Meli Putri dengan NIM 2204411049.
Baik, di sini saya akan memaparkan alur kerja dari website yang telah kami buat sebelumnya. Baik, sebelumnya kita harus login dulu sebagai sekretaris. Masuk. Nah, ini itu tampilan beranda dari sekretaris. Di sini kita bisa melihat jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar. Tombol ini berfungsi dan ini juga sama. Kemudian di sini juga ada kalender. Nah, selanjutnya di bagian master data di sini ada bagian. Jadi sekretaris bisa menambahkan bagian-bagian dari kantor desa. Contohnya kita tambahkan di sini masyarakat. Masyarakat. Kemudian kita simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Kemudian sekretaris juga bisa mengedit. Hanya sini kita tambah T-nya 1. Kemudian kita update. Nah, berubah. Dan sekretaris juga bisa menghapus nama-nama yang ada di sini. Coba kita hapus. Nah, otomatis terhapus. Selanjutnya di bagian data surat, surat masuk. Nah, di sini sekretaris bisa menambahkan surat masuk, bisa mengedit dan menghapus surat masuk. Contoh, kita tambahkan suratnya, nama cabangnya sekretaris, kemudian perihalnya usaha. Kita tambahkan suratnya misalnya ini. Kemudian kita kirim. Oke. Nah, kembali. Nah, di sini suratnya telah berhasil. Di sini juga kita bisa mengedit. Kita klik editnya. Sini misalnya kita pilih di sini buah, kemudian cabangnya kita taruh di sini sekretaris. Kemudian kita update. Nah, akan terupdate. Di sini juga kita bisa menghapus. Oke. Di sini biasanya jadi di sini tidak bisa dihapus. Kita lanjut ke surat keluar. Nah, di bagian surat keluar ini belum ada surat keluar. Kita lanjut ke pelaporan. Di pelaporan ini surat masuk misalnya kita mau melihat surat yang keluar dari tanggal segini sampai tanggal segini itu surat apa aja. Caranya kita lihat di sini. Misalnya kita pilih dari tanggal 7 Mei sampai hari ini misalnya, kemudian kita enter. Nah, surat yang muncul di sini tuh surat-surat yang masuk pada tanggal 7 Mei sampai tanggal 18 Mei hari ini. Kemudian juga ini bisa dicetak. Ini akan kita masuk ke sini. Selanjutnya di bagian surat keluar sama seperti surat masuk tadi. Nah, selanjutnya kita lihat di bagian profil. Nah, di sini kita bisa mengubah kata sandi, kemudian disimpan. Di sini juga kita bisa mengubah profil. Ketika diubah, jangan lupa disimpan. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian kepala desa. Kita logout terlebih dahulu. Kepala desa, admin, dan masuk. Nah, sama seperti di bagian sekretaris tadi, di sini akan muncul berapa jumlah surat masuk dan jumlah surat keluar. Di sini juga ada kalender. Kemudian di bagian master data. Di bagian ini, kepala desa itu, di bagian user ini, kepala desa bisa menambahkan user yang bisa login ke website ini. Contohnya kita tambah dulu. Nah, di sini admin 3. Ini levelnya admin 5. Ini admin. Kemudian sandinya
admin ini juga. Admin. Kemudian kita simpan. Terus ini admin simpan. Oh, atau kita pilih pengguna user sini. Kemudian tadi bisa guys. Coba user, kemudian admin 2M-nya. Terus admin ini juga admin yang sandingnya admin simpan. Nah, udah sukses, kemudian kita kembali. Nah, di sini ada user yang telah ditambahkan tadi. Di sini kita bisa mengedit. Ini edit. Kalau misalnya mau edit di sini, kalau sudah diedit, diupdate. Kemudian kembali. Di sini juga kita bisa menghapus, kita hapus saja yang dibikin tadi. Kemudian oke. Nah, terhapus. Kemudian di bagian ini kepala desa tidak bisa menambahkan nama-nama sini. Kemudian lanjut ke bagian data surat masuk. Di sini kepala desa bisa melihat surat yang masuk itu dengan cara mengklik agar suratnya terdownload, tapi tidak usah nih, gitu. Ini sama kayak tadi, aksi, kita klik aksi, download itu. Terus kembali. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian surat keluar juga sama seperti ini. Tapi di sini karena belum ada surat yang keluar, jadi di sini tidak ada tampilannya. Pelapor juga sama seperti di bagian sekretaris tadi. Kalau misalnya kita mau melihat dari tanggal segini sampai tanggal segini, surat apa saja yang keluar, itu bisa dilihat di sini. Contoh kita masuk ini, hari ini, tanggal segini, misalnya 18 Mei, sampai hari ini, kemudian kita enter. Nah, otomatis surat yang muncul di sini tuh surat yang keluar pada tanggal 18 Mei sampai tanggal 18 Juli. Sama kayak tadi surat keluar juga begitu. Kemudian kita masuk di bagian profil. Di sini juga kita bisa mengubah kata sandi dan mengubah profil. Nah, itu saja alur kerja dari website yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa log out. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang keenam yaitu evaluasi dan rencana pengembangan. Nah, di sini kendala yang kami hadapi yaitu pada masalah koneksi database. Formnya itu form input bisa diisi, tapi tidak tampil. Bisa juga diisi tapi tidak bisa dihapus. Gitu. Yang kedua yaitu perencanaan UI UX-nya kurang optimal.
tampilan websitenya kurang rapi. Yang terakhir yaitu manajemen waktu yang kurang efektif karena kami itu beda-beda instansi tempat PDK, jadi kurang waktu untuk kumpul mengerjakan tugas. Nah, selanjutnya itu saran atau pengembangan lanjutan. Integritasi dengan sistem lainnya. Caranya itu integritas dengan sistem lainnya. Artinya sistem bisa dikembangkan supaya terhubung dengan aplikasi atau layanan lainnya, misalnya terhubung dengan WA kah, email kah, atau Google. Kemudian penambahan fitur baru, misalnya penambahan fitur yang bisa membantu sistem lebih lengkap dan berguna. Contohnya itu eh, kirim notifikasi kalau ada updatean atau menampilkan laporan dalam bentuk grafik atau fitur pencarian lebih cepat. Kemudian di poin yang ketujuh yaitu refleksi dan kontribusi individu. Nah, refleksinya di sini kami jadi lebih memahami apa itu e-government, yaitu sistem digital yang digunakan untuk mendukung layanan publik secara elektronik. Proyek ini membantu kami mengerti bagaimana teknologi bisa mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memudahkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Nah, pembagian tugas di sini IKFA mengerjakan codingan bagian kepala desa dan database. Kalau saya sendiri mengerjakan desain UI UX, database, dan codingan bagian login. Kalau Wiwi mengerjakan codingan bagian sekretaris dan desain UI UX. Nah, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.